Dan gak usah deh nyalahin kalau aku begini, gak usah nyalahin diri mama. Ya tetap yang salah aku, bukan mama. Aku minta maaf juga, udah jujur walaupun sakit, tapi ibaratnya aku udah ada tempat cerita. Aku awalnya jujur itu aku pengen ada tempat cerita aku, bukan pengen mama shock atau gimana, tapi pengen mama tahu nih aku kayak gini, jadi mama bisa ngerti aku gitu, bisa jadi tempat cerita aku. Karena enggak, teman cerita ada, tapi teman yang benar-benar buat pulang buat cerita tuh nggak ada. Tahu nggak, aku di sini aja sekarang, padahal aku nggak ada follow emak-emak yang ada di kampung aku. Nyebar tuh gosip, padahal sekali dua kali doang kalau aku posting lagi di klub ini. Nyebar tuh postingan di grup-grup senam mamaku. Yang ngomong-ngomong ke mamaku, langsung ditelepon mamaku, kau kalau mau pergi dugem aja, nggak usah bikin story, mama malas. Kedeh, kau pergi aja nggak apa-apa tadi kan, mama malas. Itu ini mama malas, mulut emak-emak sini bikin sakit hati gitu. Aturan awak nggak sakit hati wak jadinya. Begitu kan. Jadi aku bilang, lah aku dugem nggak ngeluarin duit, aku udah ajak kakak-kakak aku udah ajak teman aku, malahan aku pergi dugem tuh, dia ajak kakak-kakak aku nih 3 dia, 1 orang ngasih aku gopek, ada yang ngasih 300 ini, bawa duit aku pulang tuh. Apa yang dimasalahin? Gitu kan. Gak usah dengerin orang, terlalu mendengarkan orang loh. Jadi kayak gitu. Nah kita pengen tahu nih, sedikit lagi. Ini Ibu Mine, Jojo udah yakin dia sudah tahu Siapa? mamanya Jojo. Emang aku yang ngasih tahu sendiri. Karena ada momennya juga waktu itu. Nah itu dia tadi. Kita pengen tahu momennya itu seperti apa. Bisa langsung berhadapan dengan orang tua. Ngomongnya tuh kayak gimana waktu itu? Termelo. Jadi momennya tuh gini, aku waktu itu dirawat gara-gara kan asam lambung ya. Dirawat itu udah lebih seminggu atau sebelum atau sudah dirawat itu ya pokoknya. Itulah, jadi ada kayak kata-kata aku tuh asam lambung aku udah parah gitu, kenapa sampai nggak bisa makan, minum teh aja dimuntahin, makan roti aja dikeluarin lagi ini gitu. Terus dia nanya aku kan, depresinya tuh waktu itu kayak banyak, aku merasa beban aku tuh lagi berat, lagi banyak kayak ini masalah pasangan, masalah sama ini keluarga, masalah dari keluarga, nggak lebih dari, nggak kurang, nggak lebih dari finansial, dari duit masalah semua. Aku bingung kan, aku kayak udah di ujungnya gitu loh. Udah kayak titik aku udah kayak malas, udah kayak panik, udah sakit kepala, mikirin sendiri, kayak mikulnya sendiri gitu loh. Jadi udah kayak berat banget. Aku tiba-tiba bangun tidur jam 2 atau jam berapa itu. Bangun tidur itu kayaknya masih habis sakit, baru masih ditemanin sebelah sama mama. Kebetulan bapak lagi nggak lagi di rumah. Terus aku nangis bangun, kenapa? Terus aku bilang, beban hidup aku berat kali tuh, kayak udah capek aku tuh. Kok bisa aku kayak gini tuh, aku nyesal kayak gini gimana tuh ya. Aku tuh nggak seperti yang mama harapkan, nggak bisa yang kayak yang nggak selurus itu aku tuh. Aku nggak selurus itu tuh. Selurus gimana? Intinya aku nggak normal tuh. Aku gituin sampai aku nangis, dia nangis. Tapi normal gimana tadi? Masih udah cewek kan, masih cewek. Enggak tuh, aku udah nggak sama cewek lagi. Aku terakhir sama cowok tuh. Mau aku ngucap nyalahin diri, dia nyalahin diri. Terus aku langsung nyesel juga lah, langsung nangis aku. Nggak usah salahin diri mama tuh, ini nggak salah mama tuh. Mungkin aku aja yang capek, mungkin kayak mama tahu sendiri kalau di rumah gimana tuh. Aku lihat mama berantem, mama sama bapak sering cekcok, atau bapak sama aku cekcok, ada aja masalah gitu kan. Kayak aku apa-apa sendiri, dari dulu apa-apa sendiri gitu. Aku ini sendiri, itu sendiri, beli ini sendiri, beli itu sendiri, apa kayak gini, aku sudutin sendiri itu aku kan. Jadi sampai sekarang pun aku udah bisa nikmatin duit sendiri pun, aku juga
nggak bisa nikmatin diri sendiri, apa namanya, penghasilan aku sendiri gitu. Aku gituin kan, terus aku nangis, terus aku jujur gimana tadi ya, jangan sampai jauh tadi, udah tuh berhenti tuh, kalau mau dinikahin nikah sekarang tuh, cariin mama, cariin ntar tuh, ya udah cariin aja, aku gituin kan. Pokoknya aku udah nggak tahu, udah bingung, udah pusing gitu. Aku udah, yang penting aku udah jujur, jadi sedikit beban aku mungkin agak lega juga. Terus aku bilang gini sama mama, kalau mau aku pergi dari rumah boleh, aku pergi gitu. Aku udah siap juga diusir aku kan. Mungkin mama nggak mau ngusir aku, tapi kalau mama kasih tahu bapak mungkin ya kan diusir, dicoret dari kakak aja mungkin mau bapakku, aku gitu kan. Bilang gitu, kalau mau aku mati itu di tangan bapak boleh juga tuh, kasih tahu aja tuh. Aku nggak bakal mama kasih tahu, apa mama kasih tahu nggak apa-apa, daripada mama mendam sendiri. Aku juga kayak sedih juga sih ngasih tahu dia, tapi ya gimana lagi. Jadi sekarang tuh mama sedikit kalau udah nelfon tuh dia bilang, udah jangan jalan yang salah lagi ke Tuhan, udah jangan ke jalan yang salah lagi, lurus aja lagi, kata dia. Sedih sih kalau ceritainnya. Kita tangkap sedikit tadi. beban yang menumpuk di kepala, terus akhirnya timbul rasa ingin memberitahu ke orang tua. Beban apa? Beban nih bang, intinya Tulang punggung. kalau tulang punggung nggak juga sih, terlalu berlebihan karena masih ada bapak juga. Tapi kalau disebut tulang punggung mana ya, bapakku kerjanya ya begitu, suka-suka dia. Lagi mood kerja, kalau nggak mood kerja enggak. Jadi kayak kadang aku kasihan sama mama, kadang dia jualan buat makan sehari-hari. Aku kalau gajian, misalnya aku kerja, kalau gajian aku ngasih kok. Aku ngasih, misalnya kayak adek nih sekarang minta duit ini, kalau ada aku kasih gitu. Kayak sekarang tuh sosok dia tuh ibaratnya ada nggak ada nggak guna menurut aku. Bapak, ayah. Kenapa bisa bilang seperti itu? Nggak pernah bantuin aku pas susah. Oke, semuanya sendiri berarti dari kecil. Ya begitulah, mungkin kalau sekolah dia bantu nyari pinjaman. Tapi semenjak aku udah kerja atau ngerantau, kayak pas aku masa-masa sulit, nggak pernah tuh kayak angkat tangan aja semua. Kok bisa? Itu kan keluarganya Jojo. Tahu nggak, aku pergi ngerantau, nggak pernah yang namanya bapak aku modalin ongkos. Iya. Ya sejauh apa ngerantau yang aku lihat dia modalin nggak ada. Kayak ke Kalimantan, kemarin aku pernah Kalimantan, itu yang modalin malahan alhamdulillah dapat belas kasihan dari saudara-saudara. Dari ongkos, tiket, sama uang jajan buat di situ. Kan aku baru ngerantau kan, ya pure pergi sendiri. Itu ada belas kasihan dari keluarga lain, bukan dari keluarga sendiri. Dia ya karena dibilang nggak ada, yang ke tangan nggak ada buat ngasih deh. Ada pun ngasih minum, ya pernah dia ngasih pas pergi ke Kalimantan itu 200 dong. Gitu, aku udah kemana-mana nggak pernah tuh yang namanya dapat modal seperti kalian yang lain dari keluarga disupport buat sebelum kalian gajian. Kan butuh modal juga buat kerja kan, emang sebulan sebelum gajian bisa makan. Modal kerja apa waktu di sana? Taruh orang tahu. Aku kerja di sebuah perusahaan tambang di anak ininya. Subkontraknya tambang. Berarti sering kirim ke orang tua dong berarti? Kalau dulu alhamdulillah sering. Sekarang susah hidup di Jakarta. Tapi ada rasa benci nggak sama ayah saat ini?
benci, kalau benci namanya orang tua aku nggak pernah yang nanamin rasa benci di hati aku, nggak pernah. Tapi kesal aja, misalnya adik ngadu nih, bang tadi bang aku mau kesini tadi kan, acara sekolah, tapi mama nggak mau ngasih, mama nggak ada duit, papa aku minta, dia marah gini tuh. Ya aku kalau ada aku kasih adik aku, kalau ada aku kasih, tapi aku iniin dulu, tau lah kalau anak pertama bacotin dulu ujung-ujungnya, tapi dia tetap dikasih. Iya, kayak tadi baru ngasih juga, terus bilang bapak nggak ada ngasih ini, mama ngasih segini, tadi bapak nggak ada ngasih, malah dia marahin aku ini. Terus bilang ada bapak nggak ada bapak, sama kan. Oke, sebentar untuk detik-detik terakhir. Dari rangkuman semuanya yang dari awal sampai A sampai Z kehidupan kamu ini, dan saya tadi sedikit menangkap ribut di dalam keluarga. Apakah itu mungkin pengaruh juga, mungkin nggak dapat kasih sayang dari orang tua? Emang sering ribut keluarga, ibunya Jojo sama ayah? Kan tadi bilang tadi tuh sering lihat bertengkar, ribut gitu. Sering. Lumayan sering sih. Sekarang mungkin karena aku udah dewasa nggak lagi. Tapi masih sering juga. Malah sering kabur. Sering kabur siapa? Ayahku, bapak. Pergi meninggalkan anak-anaknya gitu? Misalnya lagi berantem nih. Berantem gara-gara duit, sama mamaku dapat duit dari mana gitu, dari bantuan ini itu, terus mamaku ngumpetin gitu, dia marah ini. Dia pergi balik ke kampung dia, orang tuanya kan udah gak ada juga kan. Jadi dia balik situ kayak 2 hari kali, terus baru balik lagi. Kadang dia di rumah itu nggak sapa-sapaan. Jadi intinya kayak aku aja di ngekos. Jadi intinya dari kecil Jojo ini kuranglah kasih sayang dari orang tua, terutama ayah kali ya. Kurang kasih sayang dari orang tua, tapi kasih sayang dari almarhum nenek aku dapat. Ini nenek aku yang super, nggak ada nenek aku kan, itu aku sekarang makin hancur nih. Oke. Detik terakhir. Tadi kita tangkap lagi, ibu atau mama lah ingin menjodohkan, sudah dapat jodohnya? Belum. Mau cari sendiri apa dicariin mama? Pengennya nyari sendiri lah. Cari sendiri. Tapi kalau orang tua yang dapat mau menikah? Mau. Itu salah satu berbakti kan. Selama ini mungkin nggak bisa berbakti. Mau atau kepaksa? Mau. Dari dulu lubuk hati. Nah tapi kalau dapat dengan sendirinya, mau dikenalin ke orang tua? Mau. Dikenalin juga, dinikahin juga. Tapi masih ada rasa dengan pria? Mungkin pengen menutup. Kenapa? Karena itu udah aku niatin dari hati juga. Jadi misalnya aku memang sama cewek, aku bakal menutup dari yang masa lalu yang kayak gini misalnya kan. Misalnya emang aku dapat nanti jodoh, aku mungkin akan menjauh dari masa lalu, ngilang kayak di kota aku. Nah itu nanti mungkin akan pergi dari kota itu, yang orang-orang di mana aku bakal ke tempat baru, di mana orang-orang yang nggak kenal aku. Jadi intinya mau berubah. Insya Allah. Mau menikah, even itu mau dari orang tua jodohnya, atau mungkin dapat dari diri sendiri, mau menikah intinya, dan tidak ada keterpaksaan. Pengennya emang dari diri sendiri sih dapatnya. Karena mungkin kalau buat nerima yang kayak ini mungkin agak berat dia di awalnya. Ya itu pengennya tuh ya terima gue, takutnya kejadian-kejadian yang nggak sekarang ini. Udah nggak jujur di awal, ketahuan. 6 bulan nikah nggak di apa-apain. Tapi kalau misalkan ketemu jodoh itu, mau diceritakan masa lalunya Jojo? Ya mungkin sebelum berjodoh mungkin
dari siklus pertemanan mungkin misalnya nih masih dekat belum pacaran. Oke. Mungkin dekat, mungkin pengen ceritain dulu sebelum aku mau jadiin dia pacar dan misalnya udah dia terima. Ya. Kalau aku sekarang emang pengen cari kalau emang pengen cari cewek emang buat serius, bukan buat pacaran. Langsung serius. Kemarin ini pernah juga dekat sama cewek. Terus kenapa? Udah dibilang. Tapi belum sampai ke pengen ngomong jujur gini. Udah kayak nggak betah aja sama dia, kayak kelakuannya yang begitulah. Oke. Ternyata cewek lebih lebih binal daripada cowok. Kenapa bisa bilang begitu? Iya, kayak masih mau dekat sana sini. Oh, oke. Oke, jadi itu yang membuat mengurungkan niat. Oke, sekarang kita pengen tahu lagi nih, sedikit lagi. Seandainya tuh ada cowok nih di depan kamu nih, selera kamu, dan ada cewek juga selera kamu. Mana yang kamu duluan yang kamu pilih? Kalau sekarang, tergantung dulu ceweknya menerima apa enggak. Ada di depan kamu nih yang untuk mengajak berhubungan. Berhubungan? Ya mungkin menjalin kasih mungkin. Terserah itu nanti mau apa. Mana dulu deh yang kamu pilih? Itu ada cowok tuh di depan kamu yang kalau buat ini apa namanya? Kalau buat sekarang, kalau mau pacaran doang cowok. Tapi kalau mau serius ke jenjang yang lebih serius, yang kayak udah kita nikah, itu milih cewek. Oke. Sekarang di pikirannya Jojo deh, lebih suka cewek apa cowok? Berapa persen? Oke, berapa persen deh? 60%, 40%. Kemana? 60% cowok, 70. Intinya menang cowok gitu. Iya, menang dikit lah. Oke. Tapi kalau buat serius ya masih milih cewek. Kalau mau serius ya sama cewek. Oke. Tapi kalau cuman buat pacaran kayak ngabisin waktu sekarang buat sama cowok aja daripada sama cewek. Oke. Untuk ibunya Jojo, ada kata-kata nggak untuk saat ini? Jangan deh melo. Ayo, kita pengen tahu apa yang tersimpan. Gimana ya? Aku tuh ya mungkin udah sering minta maaf, tapi ya aku begini bukan salah mama juga, tapi emang mungkin aku udah jalannya emang udah gak bener. Itu mama gak usah bisa juga nyalahin diri mama, karena aku tipe orang yang bukan nyalahin lingkungan, aku lebih nyalahin diri sendiri. Apapun itu jangan mama kayak sedikit-sedikit mama nyesel ke diri mama sendiri gitu. Nggak bisa ngerawat anak bisa diri mama enggak. Mama udah mungkin ngerawat, udah ngedidik aku udah bagus juga, caranya udah bagus juga ke anak ini. Mama kalau aku lihat dari sampai sekarang masih berusaha memperjuangkan buat anak-anaknya, walaupun lagi susah gini dia masih pengen berusaha buat anak-anaknya. Dan gak usah deh nyalahin kalau aku begini, gak usah nyalahin diri mama. Ya tetap yang salah aku, bukan mama. Aku minta maaf juga, udah jujur walaupun sakit, tapi ibaratnya aku udah ada tempat cerita. Aku awalnya jujur itu aku pengen ada tempat cerita aku, bukan pengen mama shock atau gimana, tapi pengen mama tahu nih aku kayak gini, jadi mama bisa ngerti aku gitu, bisa jadi tempat cerita aku. Karena enggak, teman cerita ada, tapi teman yang benar-benar buat pulang buat cerita tuh nggak ada. Karena itu aku milih jujur itu karena emang pengen cerita ke mama, karena emang aku percaya sama mama gitu. Karena itu aku milih jujur kemarin. Aku minta maaf banget, mungkin aku masih belum jadi anak yang baik, masih jauh dari kata baik. Aku minta maaf dan aku bakal usahain apapun buat mama, buat berbakti ke mama. Udah itu aja. Untuk kayak apa ya, aku nggak benci, nggak kesel, nggak marah. Aku nggak benci sih, tapi bukan benci juga, tapi nggak benci, kesel aja sih. Kayak gimana ya, papa mungkin ada juga perjuangan, pasti ada lah buat anak-anaknya, nggak mungkin nggak juga kan.
Tapi ya gimana ya, ibaratnya ya aku mungkin udah kerja, walaupun bapakku kan bertolak belakang terus tuh sama pekerjaan aku, karena aku marketing sekarang kan, karena aku jadi sales, karena dia nggak suka gitu kan kalau aku jadi sales. Dia pernah juga bilang, orang-orang kalau mau jadi sales, mau jadi itu nggak sekolah pun bisa, ngapain kamu kemarin sekolah bagus-bagus mahal gini. Dia terlalu serius, mungkin itu mungkin masalah, ngapain sekolah kemarin bagus-bagus mahal ini itu, kalau ujung-ujungnya sales. Anak-anak SD pun tamat sekolah pun bisa itu aja. Dia terlalu memukul ratakan semuanya, dia nggak tahu aja kalau cuan di sales lebih gede. Dia nggak tahu aja sebenarnya. Terus carilah kerja apa yang benar-benar yang kayak dulu, yang benar-benar kerja yang emang bisa ngehidupin keluarga. Ini aja mama sekarang buat makan susah, ini susah sekarang, adik-adik susah juga jadi sekolahnya, buat ongkos buat ini itu. Karena ya aku emang udah sekolah, emang udah kerja, emang udah aku udah bisa bantu, tapi aku bisa bantu buat diri aku, mesti buat beratnya lepas tanggungan dari bapak aku kan. Tapi adik-adik aku yang masih sekolah itu masih tanggung bapak. Ya aku bisa bantu, tapi belum bisa menggantikan ibarat buat jadi tulang punggung langsung, itu aku masih belum bisa. Jadi bapak masih kuat, masih ini, soalnya cari kerja. Nggak usah mikirin, emang ya aku bisa sendiri, makan pun aku bisa nyari sendiri, nggak usah mikirin aku lah. Adik aku yang masih sekolah cuma sisa 2 orang lagi, yang cewek sama yang bungsu itu cowok masih SD. Bapak kerja buat mereka berdua aja lah, biar mereka lebih ngerasain enak pas sekolah, nggak harus kayak aku harus bawa ini bawa itu biar bisa dijual. Nggak, rasain mereka senangnya, kasih mereka juga yang terbaik buat dia di sekolah, biar nggak gengsi-gengsian kalau ketemu orang, nggak ini, kasih yang terbaik pokoknya buat mereka. Adik-adikku yang berdua itu aja, aku sama adikku yang di bawahku udah bisa dari hidup sendiri. Aku nggak nuntut banyak, buat makan itu aja nggak. Yang aku kesal itu doang. Tolong kali kerja yang benar-benar, jangan terlalu baratin mama, jangan dikit-dikit ke mama, dikit-dikit mama juga pusing kalau mikirin harus gali lubang tutup lubang terus. Udah itu aja sih. Aku tetap sayang. Untuk calon suatu saat nanti kalau ketemu, apa yang mau diomongin? Calon yang mana dulu? Wanita. Kalau aku sih, kalau emang pengen nikah, pengen nikah sama wanita, pengen itu dari lubuk hati yang paling dalam. Tapi gimana, lebih baiknya sebelum kita melanjut ke jenjang yang lebih serius, kan ada itu masa-masa kita tuh harus terbuka, jujur. Ya walaupun jujur itu menyakitkan, lebih baik kita jujur di awal daripada jujur di akhir. Yang seperti sekarang ini, gara-gara nggak jujur malah kebanyakan ketahuan kan. Aku lebih baik jujur, karena kalau ibaratnya kamu udah nerima aku mungkin lebih meratukan kamu nantinya. Intinya terimalah aku apa adanya seperti ini ya. Iya. Aku terima aku gitu aja sih. Walaupun nanti ada yang sama aku yang nggak tahu, mungkin aku bakal, misalnya aku nutupin, ya aku bakal nutupin sampai akhir. Tapi takutnya dunia begini terlalu jahat kalau nggak jujur di awal. Orang-orang banyak, setannya banyak. Iya kan? Kayaknya seperti itu aja di Hapo Channel yang diceritakan sosok Jojo yang sudah berbagi di Hapo Channel. Mungkin kalau kita perpanjang, panjang banget ceritanya, tapi kayaknya waktu juga yang harus memisahkan, dan waktu juga yang sudah cukup sampai di sini. Dan untuk Jojo, terima kasih sudah bergabung di Hapo Channel. Terima kasih sudah berbagi pengalaman di Hapo Channel tentang kehidupan kamu. Ya banyak sih misteri ya. Sebenarnya pengen dikorek gitu tentang keluarganya ini. Kayaknya masih banyak lagi. Kayaknya tentang keluarganya ini kayaknya agak sedikit ya. Kayaknya sih yang nggak tahu ya. Mungkin yang mendorong Jojo ini menjadi seperti ini dari keluarga sih kayaknya. Menurut saya ya gitu loh. Sebanyak lagi sih sebenarnya, tapi ya terbatas waktu juga kita. Jadi
Untuk kalian semuanya, Hapo Channel yang ada di luar sana, ya ambillah hikmahnya atau mungkin sisi positifnya. Kalau memang ada yang positif, silakan diambil, silakan dicerna, silakan dipelajari, silakan dijadikan pengalaman untuk kalian semuanya. Ya, bahwasanya adalah kehidupan orang seperti ini, kehidupan keluarga kita mungkin, kehidupan tetangga kita mungkin, ya kan. Dan kalau memang tidak ada yang positif, ya sudahlah, anggap aja just konten, ya untuk hiburan aja dan di skip aja. Tapi kalau memang ada sisi positifnya, ya silakan diambil. Intinya ambil hikmahnya dari pelajaran kehidupan dari si Jojo yang sangat luar biasa, sudah mencurahkan isi hatinya di sini, dari sosok ibu sampai dari masa kecilnya penuh dengan perjuangan. Intinya sih yang saya tangkap dari sini ya, umur masih muda, masih panjang perjalanan ya, tapi intinya sih dia masih ingin berubah, ya masih ingin bisa berubah. Dan semangat untuk Jojo ya. Iya bang. Detik-detik terakhir tadi tuh sangat luar biasa ya, tentang kehidupan keluarga kamu. Kayaknya masih, intinya kamu tulang punggung sih yang saya tangkap sih tadi. Tapi ya udahlah, itu masalah keluarga kalian, dan tetap semangat buat kamu, tetap berjuang, dan semoga kamu bisa menemukan jodoh kamu ya. Amin, di luar sana yang bisa menerima dia seperti ini ya. Sukses selalu untuk Jojo ya. Sukses dan juga, tanpa berpanjang-panjang lama lagi, buat kalian semuanya, terima kasih sudah bergabung di Hapo Channel. Tunggu konten berikutnya. Sekali lagi, ambil hikmahnya, buang negatifnya, ambil hikmahnya aja, atau mungkin apapun itu ya. Ya intinya dari sini saya cuma pengen menjembatanin aja, biar kalian tahu di luar sana banyak kehidupan di sekitar kita yang mungkin yang sangat tabu untuk diangkat hanya di Hapo Channel. Dan saya Heri dan Jojo mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you. Bye-bye.